Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya dengan Linawati, dosen program studi akuntansi perpajakan, program Sarjana Terapan Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah perpajakan dasar. Materi yang akan dibahas kali ini ada dua, yaitu subjek pajak dan objek pajak penghasilan. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun berada, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini tentang subjek pajak dan objek pajak, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait apa itu pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang sering kita dengar. Sekarang, mari kita pahami siapa yang harus membayar pajak penghasilan. Tentunya, orang yang menerima penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh individu atau badan, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan. Nah, orang tersebut yang dikenakan pajak disebut dengan subjek pajak, sedangkan penghasilannya atau gaji yang diterima disebut dengan objek pajak. Subjek pajak tidak hanya terbatas pada individu saja, tetapi juga mencakup badan hukum seperti perusahaan, kemudian koperasi dan yayasan, dan sebagainya. Misalnya nih, jika sebuah perusahaan memperoleh keuntungan dari penjualan produknya, perusahaan tersebut adalah subjek pajak dan keuntungannya adalah objek pajak. Mari kita lihat beberapa contoh lain. Misalnya, jika seorang individu menerima bunga dari tabungan di bank, kemudian individu tersebut adalah subjek pajak dan bunga yang diterima adalah objek pajak. Bahkan pendapatan yang diperoleh dari sumber lain seperti dividen saham, kemudian sewa properti atau usaha mikro dan kecil juga termasuk dalam objek pajak. Ini menunjukkan betapa luasnya cakupan penghasilan yang dapat dikenakan pajak, yang tujuannya untuk mencerminkan kemampuan ekonomi subjek pajak dalam membayar pajak. Tidak hanya itu, subjek pajak termasuk warisan yang belum terbagi. Nah, penasaran kan dengan materi kali ini? Mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman mahasiswa, dasar hukum pajak penghasilan di Indonesia yang telah mengalami beberapa kali perubahan seiring perkembangan teknologi informasi, ekonomi, sosial, dan politik. Seperti halnya periode perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang pertama hingga terbaru, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 adalah undang-undang paling awal yang mengatur terkait pajak penghasilan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang PPH 1983. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 merupakan undang-undang kedua dari Undang-Undang PPH 1983, mengakomodasi perkembangan hingga 1994. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang PPH 1983, mencerminkan perkembangan hingga tahun 2000. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang PPH 1983. Dan nomor 6, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP merupakan perubahan terbaru dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dengan memahami sejarah perubahan ini, kita dapat melihat bagaimana regulasi pajak penghasilan di Indonesia terus berkembang untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan zaman. Penting bagi kita semua, terutama yang akan terjun dalam dunia bisnis dan ekonomi, untuk selalu mengikuti perkembangan peraturan agar dapat mematuhi ketentuan pajak yang berlaku. Selain itu, subjek pajak juga diatur dalam Per 43 PJ 2021, ditetapkan dan berlaku sejak 28 Desember 2011 tentang penentuan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK.03 Tahun 2021 terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai,
dan pajak penjualan atas barang mewah, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, perlu diketahui bahwa hak dan kewajiban subjek pajak itu berbeda-beda. Bahkan, tidak semua subjek pajak memiliki kewajiban perpajakan seperti membayar dan melapor pajak. Subjek pajak telah diatur dalam Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 seperti yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021. Pada Pasal 2, Pasal 2A, Pasal 3 tercantum subjek pajak terdiri dari yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi atau perseorangan, yaitu individu yang memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak. Yang kedua, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan, yaitu harta warisan yang belum terbagi juga dianggap sebagai subjek pajak sampai warisan tersebut dibagi kepada ahli warisnya. Kemudian yang ketiga adalah badan atau bentuk usaha tetap, yaitu entitas atau bentuk usaha yang memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak. Seperti dapat dilihat, ini adalah bagian terkait subjek pajak dan objek pajak. Selain itu, di Indonesia subjek pajak juga dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah mereka yang memiliki kewajiban perpajakan di dalam wilayah hukum Indonesia. Sementara subjek pajak luar negeri adalah mereka yang memiliki kewajiban perpajakan di luar wilayah hukum Indonesia. Dengan pemahaman ini, kita dapat memahami lebih lanjut tentang siapa yang termasuk dalam subjek pajak dan bagaimana perbedaan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri berpengaruh dalam sistem perpajakan di Indonesia. Mari kita uraikan dua klasifikasi utama, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Siapa yang termasuk dalam subjek pajak dalam negeri diatur dalam pasal 2 ayat 3 yang secara ringkas SPDN terbagi 3 golongan, yaitu orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi, sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Ketiga golongan ini dianggap subjek pajak dalam negeri apabila memenuhi kriteria. Nah, apa saja kriterianya? Kriteria subjek pajak dalam negeri telah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang PPH sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang HPP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03 Tahun 2021. Berdasarkan belait tersebut, berikut kriteria pajak dalam negeri. 1. Orang pribadi, yaitu bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian dianggap bertempat tinggal di Indonesia apabila orang pribadi tersebut 1. Bermukim di suatu tempat Indonesia yang dikuasai atau dapat digunakan setiap saat, dimiliki, disewa, atau tersedia untuk digunakan dan bukan sebagai tempat persinggahan oleh orang pribadi tersebut. Kemudian memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia yang digunakan oleh orang pribadi sebagai pusat kegiatan atau urusan pribadi, sosial, ekonomi, dan atau keuangan di Indonesia. Selanjutnya, menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia, antara lain aktivitas yang menjadi kegemaran atau hobi. Berdasarkan Per 43 PJ 2021 yang mengatur penentuan SPDN, 1. Orang pribadi dianggap mempunyai tempat tinggal di Indonesia yang digunakan oleh orang pribadi sebagai tempat untuk 1. Berdiam atau permanent dwelling place yang tidak bersifat sementara dan tidak sebagai tempat persinggahan, kemudian melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaannya. Dan tempat menjalankan kebiasaan atau mempunyai tempat domisili di Indonesia, yaitu orang pribadi yang dilahirkan di Indonesia yang masih berada di Indonesia. Kemudian berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu selama 12 bulan atau 1 tahun, baik secara terus-menerus atau terputus-putus dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai satu hari. Yang ketiga, atau berniat tinggal lebih lama, maka dapat disebut sebagai subjek pajak dalam negeri. Dapat dibuktikan dengan dokumen berupa kartu izin tinggal tetap atau kitab, visa tinggal terbatas atau VITAS dengan masa berlaku lebih dari 183 hari,
izin tinggal terbatas atau ITAS dengan masa berlaku lebih dari 183 hari, kontrak atau perjanjian untuk melakukan pekerjaan, usaha, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari, atau dokumen lain yang dapat menunjukkan niat untuk bertempat tinggal di Indonesia seperti kontrak sewa tempat tinggal lebih dari 183 hari, atau dokumen yang menunjukkan pemindahan anggota keluarga. Subjek pajak selanjutnya yaitu badan. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan keempat, pembukaan diperiksa oleh pengawas fungsional negara. Adapun contoh badan pemerintah usaha yang dikecualikan tersebut yaitu badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah atau BUMN. Subjek pajak yang kelima yaitu warisan yang belum terbagi. Bagaimana dengan subjek pajak warisan? Perlu dipahami bahwa warisan yang belum terbagi juga dianggap subjek pajak dalam negeri. Mengapa demikian? Warisan yang belum terbagi dianggap subjek pajak perpajakan dalam negeri karena keberadaannya menggantikan satu kesatuan dari pewaris. Selain itu, subjek pajak tersebut mendapat perlindungan hukum dan sedang melakukan aktivitas ekonomi di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, warisan yang belum terbagi memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 4, siapa saja subjek pajak yang termasuk dalam subjek pajak luar negeri? Subjek pajak luar negeri mencakup orang pribadi yang memang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau tinggal di luar negeri. Ketentuan pokoknya adalah orang pribadi yang berada di Indonesia, singgah atau di wilayah Indonesia, namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Bagi badan usaha tetap, ketentuannya adalah badan usaha tersebut tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, namun menjalankan usaha atau kegiatan bisnisnya di wilayah Indonesia dan menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Lalu apa perbedaan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri? Nah, perbedaannya yang mendasar dan penting di antara keduanya adalah subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif pajak umum. Sementara itu, subjek pajak luar negeri dikenakan pajak terutang berdasarkan pada penghasilan bruto dengan pengenaan tarif sepadan atau tarif tunggal terhadap seluruh objek pajak berapapun nilainya yang terkandung. Kemudian, subjek pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT tahunan PPh yang berguna sebagai sarana untuk menetapkan pajak terutang dalam satu satuan pajak tertentu. Sementara bagi subjek pajak luar negeri tidak wajib untuk menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan karena kewajiban perpajakan telah dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Kemudian pasal 3 mencakup kriteria yang bukan subjek pajak, antara lain yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing. Kemudian yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat. Yang pertama adalah bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaan tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Kemudian yang ketiga adalah organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota. Yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya, terkait kewajiban pajak subjektif yang diatur pasal 2A ayat 1, 2, 3, 4, dan 5.
Satu, orang pribadi. Nah, orang pribadi dimulai saat dilahirkan atau saat berada atau berniat bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian orang pribadi akan berakhir saat meninggal atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Nah, untuk subjek pajak badan dimulai saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia dan berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Dan yang ketiga, subjek pajak luar negeri selain BUT dimulai saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kemudian untuk BUT dimulai saat melakukan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Subjek pajak yang keempat, warisan yang belum terbagi, dimulai saat timbulnya warisan dan berakhir saat warisan tersebut dibagikan. Pembahasan selanjutnya terkait objek pajak penghasilan yang diatur dalam pasal 4. Nah, pasal 4 ayat 1 ini mengatur terkait objek pajak yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi dan atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama atau dalam bentuk apapun. Merujuk pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, berikut jenis-jenis objek pajak penghasilan. Yang pertama adalah penghasilan dari pekerjaan, yaitu penghasilan yang merupakan objek PPH dari pekerjaan ini meliputi penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain, kecuali ditentukan dalam undang-undang. Kemudian, hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Selanjutnya, penghasilan dari usaha atau pekerja bebas. Nah, selanjutnya penghasilan dari modal atau investasi terdiri dari keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Penghasilan selanjutnya berupa bunga termasuk premium, diskonto, atau imbalan karena jaminan pengembalian utang. Kemudian dividen dengan nama atau dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian laba dari sisa hasil usaha koperasi. Penghasilan selanjutnya berupa royalti atau imbalan atas penggunaan hak, kemudian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Sedangkan penghasilan lain-lain yang belum termasuk kategori objek pajak adalah yang pertama adalah hadiah dari undian, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Kemudian penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, dan penghasilan selanjutnya keuntungan karena pembahasan utang kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, dan yang kelima, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, kemudian penghasilan dari usaha berbasis syariah, dan yang terakhir adalah imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai KUP. Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final diatur dalam pasal 4 ayat 2, ditentukan bahwa jenis-jenis penghasilan tertentu pajaknya ditetapkan secara final. Di antaranya, yang pertama adalah penghasilan berupa bunga, deposito, dan tabungan lainnya, kemudian bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Kemudian penghasilan berupa hadiah, undian, kemudian penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Kemudian yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, PPH pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan. Kemudian yang kelima, penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
Teman-teman semua, berdasarkan hasil diskusi kita hari ini, maka dapat kita tarik kesimpulan, yaitu pertama, mengenai subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, subjek pajak terdiri dari 1. Wajib pajak orang pribadi atau perseorangan yang berupa individu yang memperoleh penghasilan dan dikenakan pajak di Indonesia. Kemudian warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan berupa harta warisan yang belum terbagi dianggap subjek pajak karena mewakili satu kesatuan dari pewaris. Kemudian subjek pajak yang ketiga, badan atau bentuk usaha tetap, yaitu merupakan entitas atau bentuk usaha tetap yang memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak. Selain itu, subjek pajak di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri yang berupa individu atau badan usaha yang tinggal atau beroperasi di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam 1 tahun. Subjek pajak luar negeri yaitu individu atau badan usaha yang tidak tinggal atau beroperasi di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam 1 tahun. Selanjutnya, objek pajak merupakan segala sesuatu yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Ini meliputi penghasilan termasuk gaji, upah, honorarium, penghasilan lain yang diperoleh dari kegiatan usaha atau pekerjaan. Kemudian harta termasuk harta warisan, hadiah, dan keuntungan dari penjualan aset. Transaksi keuangan termasuk bunga, dividen, royalti, dan lain-lain. Nah, objek pajak berbeda dengan subjek pajak. Jika subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak, maka objek pajak adalah apa yang dikenakan pajak. Alhamdulillah materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagal masuk universitas negeri. Bagaimana dengan mimpiku? Apakah masih bisa terwujud? Pusing. Wah, gimana ini? Cantik banget. Bangun lu! Mimpi apaan? Bangun lu! Udah siang, bangun! Daripada mimpi di siang bolong, mendingan gapai mimpi lu di akuntansi perpajakan Universitas Pamulang. Ini dia universitas yang ada di dalam mimpiku. Bebas biaya gedung, fasilitas mewah, program belajarnya 70% praktik. Akan kumulai mimpiku dari sini. Akuntansi perpajakan Universitas Pamulang. Bergabung dengan akuntansi perpajakan adalah cara menjadi teknisi pajak yang sukses. Tunggu dulu. Mundur wir, saingan kalian anak pajak. Watch my